Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesa Dilian Putra, NIM 2048201066 dari kelas 1B Farmasi. Jadi kali ini saya diberi materi oleh Pak Medi Andriani M.Farm.SCI, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian sistem perkemihan. Di dalam bagian sistem perkemihan terdapat 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal. Bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama itu adalah bagian kulit atau korteks, kemudian ada sumsum ginjal, medula, dan yang ketiga ada bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Kita lanjutkan ke fungsi ginjal. Yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Dan yang keempat, mengeluarkan sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Hormon yang diproduksi oleh ginjal. Yang pertama itu ada renin, yaitu hormon yang terkait dengan tekanan darah. Kemudian ada eritropoietin, yaitu hormon yang membantu pembuatan sel darah merah. Penderita gagal ginjal biasanya kekurangan sel darah merah atau anemia yang menyebabkan keletihan serta dapat merusak hati, sehingga penderita biasanya membutuhkan injeksi eritropoietin. Kemudian sel sitriol, yaitu hormon yang membantu tubuh menyerap kalsium pada makanan. Kita lanjut ke ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11-L2 melalui neuron-neuron simpatis. Lapisan pada ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, jaringan fibrosa, kemudian lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang akan diekskresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Vesika urinaria disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Pembagian vesika urinaria, yaitu ada apek, korpus, dan fundus. Fungsi vesika urinaria yaitu sebagai tempat penyimpanan urin dan pendorong urin keluar dari tubuh. Kemudian uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar.
tahapan pembentukan urin, yaitu ada penyaringan atau filtrasi, kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi. Ciri-ciri urin normal. Yang pertama, rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Kemudian, warnanya bening oranye tanpa ada endapan, baunya tajam, dan reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan rata-rata pH 6. Baiklah, mungkin demikian penjelasan singkat saya tentang sistem perkemihan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan menambah ilmu dan wawasan. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.